Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan semesta alam karena berkat karunia-Nya kita masih bisa bernafas, hidup, dan sehat terutama sampai saat ini. Bahasa Indonesia. Apa yang kita pikirkan ketika pertama kali mendengar kalimat bahasa Indonesia? Bahasa dari negara Indonesia atau mungkin bahasa yang mereka sebut sebagai bahasa pemersatu. Mari kita telusuri lagi sejarah ketika Sumpah Pemuda terjadi. Pada poin ketiga, mereka menjelaskan bahwa mereka sesungguhnya berikrar bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu. Lantas, bagaimana dengan sekarang? Apakah bahasa ini masih dianggap sebagai bahasa pemersatu dan apakah kaum muda kita masih antusias mempelajari bahasa ini? Teman-temanku sekalian yang berbahagia, mari kita introspeksi diri. Seberapa sering kita menggunakan bahasa Indonesia dan seberapa sering pula kita salah dalam menggunakan bahasa Indonesia. Apa kita lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa-bahasa asing yang terkenal dan terdengarnya juga lebih keren? Apakah itu yang ada dalam pikiran kita? Wahai teman-temanku sekalian, bagaimana kalau kita kembali melihat ke masa kini? Seberapa sedikitnya buku yang terbit pada tahun-tahun terakhir ini tidak sebanding rasanya dengan angkatan-angkatan terdahulu yang bahkan sampai saat ini karyanya juga masih terkenal dan masih menjadi bahan bahasan seperti Siti Nurbaya dan juga Azab dan Sengsara. Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan karya sastra yang sedemikian bagusnya jika kita sendiri juga tidak bangga dan tidak berusaha menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pikirkanlah teman-teman, apakah kita akan terus terpuruk? Apakah bahasa Indonesia akan terus terbelakang dan akan kalah dari arus globalisasi? Apakah anak-anak muda akan terus berbangga diri menggunakan bahasa asing sampai lupa dengan bahasa kelahirannya? Dan seberapa seringkah generasi muda masa kini mendengarkan lagu-lagu, musik-musik, atau film, dan bahkan buku yang dibacanya juga dalam berbahasa asing, dibandingkan dengan seberapa sering mereka membaca literatur asli Indonesia. Teman-temanku sekalian, bagaimanakah kalau daripada menunggu karya literasi yang bagus, maka kenapa kita tidak mencoba membuatnya? Karena jika bukan orang lain, jika bukan kita yang diharapkan, maka siapa lagi? Jika bukan sekarang, kapan lagi? Mari jangan jadikan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu itu hanyalah sebagai sebuah coretan yang ada di atas kertas dan tidak pernah digunakan sama sekali. Marilah kita kembali merangkul bahasa ini sebagai bahasa
pemersatu yang sebenarnya. Jika bahasa Inggris itu mereka sebut sebagai bahasa yang bisa digunakan di seluruh tempat di segala sampai ujung dunia, kecuali Antartika, karena mungkin di sana maka marilah kita kembali membuat jaya bahasa Indonesia dengan berbagai cara seperti yang kelihatannya tidak banyak. Mari kita kembali menulis cerpen-cerpen dan sampai suatu saat mungkin karya literasi yang seterkenal dan se seterkenal dan se seterkenal dan sehebat karya-karya sastra pada angkatan Pujakan Baru tahun 45 itu terakhir kembali. Kita mungkin akan menghadapi banyak tantangan dalam mengembangkan kembali literasi, mulai dari kembali mengembangkan minat baca, menghidupkan kembali perpustakaan-perpustakaan sehingga orang tidak hanya datang ke perpustakaan hanya untuk mencari wifi-nya saja. Tapi di balik tantangan itu, siapa tahu ada hikmah yang akan menghidupkan kembali bahasa Indonesia. Itu saja sedikit dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menyulut api semangat literasi pada kawan-kawan sekalian. Dan seperti kata presiden pertama kita, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya. Terima kasih, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.